Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap adik-adik di rumah semuanya sehat selalu. Nah, adik-adik, kali ini kita akan beribadah nih sama Tuhan. Adik-adik udah siap belum di rumah untuk beribadah kepada Tuhan? Nah, adik-adik, kita perlu mengingat ketika kita akan melakukan ibadah sekolah minggu, ada baiknya kita mandi terlebih dahulu. Yang pertama kita harus mandi. Jangan sampai ketika adik-adik walaupun mengikuti ibadah di rumah nih, adik-adik nggak mandi. Nah, adik-adik harus mandi semua ya. Nah, yang kedua, adik-adik ada yang ingat? Nah, benar. Adik-adik harus berpakaian yang rapi. Walaupun kan itu tadi kakak udah bilang, walaupun kita ibadahnya di rumah, adik-adik harus mandi, harus berpakaian yang rapi. Dan yang ketiga, yang itu terlebih penting, kita harus membawa Alkitab. Nah, jadi adik-adik di rumah sediakan Alkitab di sampingnya adik-adik ketika adik-adik semua ikut beribadah. Nah, yang terakhir, yang keempat, kita mau duduk rapi, mau duduk yang bersikap yang baik ketika kita mengikuti ibadah. Nah, yang terakhir, adik-adik harus mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal hingga akhir, jangan setengah-setengah ya. Nah, yuk sebelum kita untuk beribadah kepada Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan ke dalam hadirat-Mu Tuhan, jika kami masih bisa diberi kesempatan untuk ikut beribadah kepada Engkau Tuhan. Biarlah ibadah kami dapat berkenan di hadapan-Mu, biarlah kami layak dan Engkau mau kuduskan kami Tuhan, agar kami layak untuk menghadap hadirat-Mu Tuhan. Dan kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yeay. Nah, adik-adik di rumah udah siap belum nih untuk beribadah kepada Tuhan? Kakak harap adik-adik semua siap ya. Oke, kali ini kita akan memuji nama Tuhan, yaitu dengan pujian Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata, hamba yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Yeay, puji nama Tuhan. Nah, adik-adik semua di rumah masih pada semangat kan untuk memuji nama Tuhan?
Nah, kali ini kita mau kembali memuji nama Tuhan dengan pujian Happy Ya, Happy Ye. Yuk kita sama-sama menari buat Tuhan. Ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kita pujikan pujian ini dari awal ya. Happy ya, happy ye. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin sekali lagi adik-adik. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Oke adik-adik, kita sudah selesai memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya nih untuk kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Nah adik-adik, biarlah kita menyiapkan diri kita, menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan selalu tumbuh, hidup di dalam kehidupan kita. Biar kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang sesuai dengan kehendaknya. Oke, mari adik-adik kita semua mau muji nama Tuhan dengan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, bertumbuh subur dan berbuah
adik-adik, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, biar pada pagi hari ini kami telah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami ini dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu hidup dalam kehidupan kami Tuhan, dan biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan dapat menjadi pelaku firman-Mu yang seturut akan kehendak-Mu Tuhan. Kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, siap ya dengan cerita hari ini? Hari ini kakak senang sekali bisa menyapa adik-adik kembali. Nah adik-adik, siapa yang tahu tanggal 10 November itu biasanya bangsa Indonesia merayakan apa? Ada yang tahu? Siapa bisa jawab? Adik-adik bisa? Betul, 10 November adalah Hari Pahlawan. Bangsa Indonesia memperingati sebagai Hari Pahlawan. Karena kita harus menghargai setiap jasa para pahlawan kita yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kakak sekarang mau tanya nih, siapa yang bisa sebut pahlawan Indonesia namanya siapa aja? Ada yang bisa? Banyak sekali bangsa Indonesia memiliki pahlawan. Ya, dari Aceh ada seorang wanita yang menjadi pahlawan. Namanya Cut Nyak-Dien. Ya, dia seorang pahlawan wanita dari Aceh. Kalau dari Pulau Jawa ada seorang pahlawan juga. Yang bisa sebutkan banyak sih sebenarnya. Yang paling suka kita ingat adalah Pangeran Diponegoro. Dia juga seorang pahlawan. Ya. Nah, sebenarnya pahlawan itu apa sih? Kenapa dia bisa disebut pahlawan? Pahlawan itu karena mereka memiliki keberanian untuk memperjuangkan kebenaran. Biasanya pahlawan itu banyak menolong, melakukan tindakan-tindakan, membantu, memberikan pertolongan, dan memiliki sifat keberanian. Bahkan disebut juga dia superhero. Dalam film-film juga banyak ya superhero yang adik pasti tahu, kenal. Ada Batman, ada apa lagi, Spiderman, ada Wonder Woman ya, Superman. Wah, banyak superhero. Mereka itu biasanya akan menunjukkan keberaniannya, selalu melakukan kebaikan, selalu membela kebenaran, selalu memberi pertolongan. Hari ini kakak akan bercerita juga tentang seorang pahlawan yang ada di dalam firman Tuhan. Namanya Yefta. Kita buka ya adik-adik, ada di dalam kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim yang pertama sampai yang ke-11. Kita akan membaca di ayat yang pertama. Benar nggak sih Yefta itu seorang pahlawan? Yuk, adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita buka ya. Kita baca Hakim-Hakim 11 ayat pertama. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Yefta dikatakan di dalam kitab Hakim-Hakim 11 ayat 1 ini adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Wah, pastinya dia disenangi banyak orang, pastinya dia diagung-agungkan orang karena dia adalah seorang pahlawan. Karena pahlawan katanya banyak melakukan kebaikan. Tapi bagaimana dengan Yefta? Kalau kita membaca lebih lanjut, ternyata hidup Yefta tidak menyenangkan adik-adik. Kenapa? Nah, Yefta
saudara-saudara tiri. Saudara-saudara tiri itu adalah saudara dari ibu yang berbeda, tetapi satu bapak. Saudara-saudara tirinya ini sangat membenci Yefta. Saudara-saudara tirinya ini tidak suka sama Yefta. Wah, ya sana. Mungkin waktu kecil saudara-saudara tidak pernah ajak main. Suruh Yefta selalu disingkirkan, suruh pergi jauh. Ya, tidak disukai. Bahkan mungkin dia suruh paling banyak bekerja. Aduh, tidak menyenangkan ternyata hidup Yefta di dalam keluarganya. Dia merasa tidak dicintai. Yefta tidak disayangi oleh saudara-saudaranya. Mungkin adik-adik pernah merasa seperti itu. Pernah merasa kesal karena merasa kakak, saudara-saudara kita tidak suka dengan kita. Mungkin adik-adik pernah juga merasa teman-teman di sekolah, teman-teman di rumah tidak suka kalau adik-adik datang ingin bermain bersama-sama. Wah, ada si Abel tuh. Udah, yuk kita pergi yuk, gak usah temenin Abel. Mungkin kita merasa sedih, pasti ya sedih ketika tidak disukai teman-teman, ketika tidak disukai saudara-saudara. Tapi adik-adik jangan khawatir ya, kakak kasih tahu loh hari ini bahwa sekalipun saudara-saudara kita tidak suka dengan kita, sekalipun teman-teman membenci kita, ada yang tetap sayang sama adik-adik. Dia tetap mengasihi adik-adik. Namanya adik udah kenal Tuhan Yesus. Betul, Tuhan Yesus selalu mengasihi adik-adik semua. Percaya ya. Jadi ketika kita sedang sedih, merasa tidak disayangi, merasa tidak dicintai, datang pada Tuhan Yesus. Kita berdoa, kita ceritakan perasaan kita kepadanya. Nah begitu juga sebaliknya, kita sebagai anak Tuhan nggak baik loh membenci orang lain, nggak baik loh kita membenci saudara kita sendiri, nggak baik loh kita menjauhi teman. Ya, dia berpikir kenapa sih si Yefta tuh dibenci? Karena ibunya berbeda, dikatakan ibunya itu bukan perempuan yang baik. Ya, karena nggak disukai ibunya, anaknya juga dibenci. Hingga pada suatu hari, tahu nggak adik-adik? Yefta itu diusir dari rumah oleh saudara-saudaranya. Pergi sana, pergi. Kamu nggak layak tinggal di sini. Kamu tidak berhak mendapat warisan. Aduh, Yefta sedih. Kemudian dia lari. Ya, Yefta pada akhirnya pergi meninggalkan rumah, meninggalkan negerinya bangsa Israel, bangsa yang dikasihinya, bangsa di mana dia lahir. Dia pergi jauh dari keluarganya karena merasa tidak disukai. Dan di sana, ketika dalam perjalanan pergi dari rumah, dia bertemu dengan segerombolan penjahat. Akhirnya Yefta tuh bergabung dengan gerombolan penjahat. Adik-adik tahu nggak? Karena Yefta itu badannya mungkin pasti besar ya, karena dia dikatakan pahlawan yang gagah perkasa, pasti kuat. Dia diangkat sebagai pimpinan gerombolan perampok ternyata. Yefta merampok sekarang, dia menjadi seorang perampok karena teman-temannya yang baru ini juga perampok. Nah ini juga hati-hati ya adik-adik, itu juga belajar kita. Hati-hati ketika kita bergaul dengan teman-teman. Bukan kita membenci mereka, tetapi kita harus menjaga diri kita, supaya ketika kita bergaul, kita harus memilih teman-teman juga yang bisa menjadi contoh yang baik buat kita. Oke, nah adik-adik, setelah Yefta hidup bersama dengan gerombolan perampok, ya, dia menjadi melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan tetap mengasihinya? Tuhan Yesus selalu menunggu
Yefta untuk berbalik, untuk bertobat. Karena itu, pada suatu hari ada satu kejadian. Bangsa Israel diserang oleh bangsa Amon. Bangsa Amon akan menjajah bangsa Israel, akan merebut tanah Israel. Dan bangsa Israel itu ketakutan, merasa aduh gimana ya, kita nggak punya pemimpin nih. Kalau begini nih, kita bisa kalah, kita bisa dijajah oleh bangsa Amon. Para tua-tua dari bangsa Israel, orang Gilead, kemudian ingat, oh mari kita ketemu dengan Yefta. Ayo kita cari Yefta, kita ajak dia pulang supaya dia mau memimpin kita melawan Bani Amon. Akhirnya para tetua-tetua Gilead, ya orang-orang pemimpin-pemimpin bangsa Israel pada waktu itu bertemu dengan Yefta. Yefta, tolong kami dong. Kami diserang oleh orang Amon nih. Kalau engkau tidak menolong kami bisa kalah. Hidup kami susah. Menurut adik-adik, Yefta mau nggak menolong bangsa Israel? Kan dia dulu yang ngusir. Kan dia dulu benci sama Yefta. Sekarang aja lagi mereka kesusahan, mereka minta tolong. Kalau adik-adik seperti Yefta, mau nggak nolongin? Oh, ngapain ya? Dulu aja kamu benci aku, kamu nggak temenin aku, kamu usir aku. Masa sekarang waktu kamu kesusahan minta tolong sama aku? Nggak sudi lah ya. Nah, adik-adik, tidak. Yefta dengaran. Dia masih ingat firman Tuhan. Dia melakukan kebaikan. Dia mau berbalik. Sekarang ini dia jadi perampok. Tetapi ada kesempatan Tuhan memanggil. Dia mau dengar suara Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Nama Yefta dipanggil untuk pulang ke Israel, untuk memimpin bangsa Israel. Tuhan memanggil, dan Yefta mau dengaran. Dia tidak ikuti kekesalan, dendam, bencinya, bagaimana sakit hatinya ketika dia diusir, dibenci oleh saudara-saudaranya, diusir dari bangsanya. Dia tidak ingat itu lagi. Ya, aku mau memimpin bangsa Israel untuk berjuang melawan bangsa Amon. Adik-adik, Yefta mau berubah. Ya, Yefta mau berubah. Ya, dia tidak ikuti kata hati dan keinginan dirinya sendiri. Dia ingin menjadi berkat bagi bangsanya. Dan ketika dia mau berubah, dia tinggalkan pekerjaan perampoknya itu. Dia kembali ke bangsa Israel. Nah, dia jadi berkat bagi bangsa Israel. Dia sudah menjadi penolong bagi bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel boleh menang melawan bangsa Amon. Adik-adik, hari ini kita belajar banyak dari kisah Yefta. Bahwa adik-adik juga, kita juga suka melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan ya. Kita punya rasa benci, kita punya rasa dendam, kita punya rasa gak suka sama orang lain. Adik-adik juga pernah marah, adik-adik juga pernah mungkin mencuri, ya seperti Yefta, merampok. Nah, adik-adik pernah mengambil barang milik orang lain. Mari hari ini dengar firman Tuhan. Kau dipanggil untuk berubah.
Kenapa kita harus berubah? Ada satu ayat di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Ya, adik-adik ada itu apa? Alkitabnya kita bisa buka. Kita buka ya. Mari, Roma 12 ayat yang kedua. Udah dapat semuanya? Oke. Di dalam Roma 12 ayat kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Apa artinya jangan menjadi serupa dengan dunia ini? Adik-adik harus tahu ya, kakak kasih tahu hari ini. Adik-adik itu adalah ciptaannya Tuhan. Adik-adik itu diciptakan Tuhan istimewa, dimuliakan dengan kemuliaannya. Ya, Tuhan menjadikan adik-adik begitu luar biasa. Dan adik-adik itu menjadi milik Tuhan. Kalau milik Tuhan, mari kita menjadi dan hidup melakukan kehendak Tuhan. Siapa yang menjadi contoh teladan hidup kita? Tentunya Tuhan Yesus. Dialah yang harus menjadi contoh teladan hidup kita. Kita harus hidup bukan serupa dengan dunia, tetapi kita harus hidup serupa dengan Tuhan Yesus. Maka itu kita harus berubah dengan pembaharuan budimu. Ya, perilaku kita, pikiran kita, sikap kita, kita mau berubah. Kalau dulu kita suka berantem, rebut mainan teman. Nah, kita mau berubah, kita mau Tuhan proses, kita mulai belajar mengalah. Tuhan, aku mau menjadi anak yang baik, yang hidup serupa dengan Tuhan. Sama seperti Yefta, dia dengar-dengaran dan dia berubah dari perampok, dia diangkat menjadi pahlawan dan pemimpin dari bangsa Israel, dan Allah memberkati dengan kemenangan. Karena kenapa? Karena Yefta juga memiliki hati yang tidak sombong. Dia berkata ketika sebelum melawan Bani Amun, dia menyerahkan segala perkaranya kepada Tuhan. Dia berdoa dulu kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau berkenan aku memimpin bangsa Israel melawan Bani Amun, kiranya Tuhan yang menolong kami. Jadi Yefta menyerahkan rencananya, upayanya, cita-citanya kepada Tuhan. Apa yang Yefta akan lakukan, dia selalu bawa kepada Tuhan. Adik-adik juga bisa belajar dari Yefta. Kalau adik-adik ya punya keinginan, bawa dalam doa kepada Tuhan. Adik-adik mau ulangan, jangan lupa adik-adik belajar, tetapi jangan mengandalkan kepintaran kita sendiri. Jangan lupa berdoa ya adik-adik. Kita berdoa pada Tuhan, menyerahkan Tuhan, tolong besok aku mau ulangan nih, aku udah belajar. Selebihnya aku serahkan ke dalam pimpinan Tuhan, biar apa yang aku pelajari aku ingat. Dan Tuhan tolong aku tidak akan menyontek. Betul kan ya? Tuhan ajarkan kita nggak nyontek. Ya. Nah, itu artinya kita memang mau hidup mengandalkan Tuhan. Ketika adik-adik punya rencana nih, mau pergi, mau jalan-jalan, jangan lupa juga berdoa, ya, menyerahkan semuanya kepada Tuhan supaya Tuhan pimpin dalam perjalanan pergi, seluruh rencana kita kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati sehingga apa yang kalian buat menjadi berjalan dengan baik. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar dari seorang pahlawan bangsa Israel, Yefta. Nah, sebelum kakak mengakhiri, kakak ingin bertanya nih satu lagi. Ya, adik bisa jawab enggak? Ya, jikalau adik-adik bertemu dengan saudara-saudara, teman-teman yang dulu membuat adik-adik susah,
yang dulu membuat adik-adik sedih, yang dulu berbuat jahat dengan adik-adik, dan datang minta tolong sama adik-adik, apa yang adik-adik lakukan? Ayo, hari ini kita belajar apa? Kalau kita mau berubah, kita mau jadi berkat, maka kita harus mau menolong. Ya, aku mau memberi pertolongan dengan tulus hati. Itu adik-adik berubah. Ya. Nah, Tuhan memberkati adik-adik. Sebelumnya kita akan berdoa mengakhiri firman Tuhan ini. Ya. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih sudah belajar firman-Mu tentang Yefta. Tuhan tolong supaya adik-adik bisa berubah, tidak menjadi seperti dunia, tetapi menjadi seperti Kristus. Memiliki perilaku yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi anak yang baik, anak yang rajin, anak yang jadi berkat bagi keluarga, juga bagi teman-teman, selalu suka menolong, selalu ringan membantu orang tua, selalu memberi kebahagiaan di dalam keluarga. Berkatilah anak-anak sekolah minggu ini Tuhan, sepanjang hidup mereka, agar nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan kakak. Kini waktunya kita mau ayat hafalan. Ayo cepat dibuka Alkitabnya, cari Roma 12 ayat 2. Siapa yang sudah ketemu? Yes, hebat sekali. Yuk, kita berlatih bersama. Oh ya, untuk ayat hafalan kali ini kelas kecil dan kelas besar alamatnya sama. Cuman untuk kelas kecil cukup diambil bagian A-nya saja. Yuk kita berlatih untuk kelas kecil dulu ya. Adik-adik ikuti gerakan kakak. Roma 12 ayat 2a. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sekali lagi ya. Roma 12 ayat 2a. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Untuk kelas kecil cukup sampai di situ ya. Nah, sekarang kita berlatih untuk kelas besar ya. Kelas besar diambil secara keseluruhan. Yuk kita berlatih bersama. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekali lagi ya, memang ini sedikit panjang, tapi kakak yakin dan percaya adik-adik pasti bisa. Yuk kita berlatih bersama sekali lagi. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke, demikianlah ayat hafalan kita kali ini. Jangan lupa ayat hafalannya dikirimkan maksimal di hari Kamis ya. Sampai jumpa, shalom. Yeay, kita sudah selesai beribadah kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar dapat bertumbuh dalam kehidupan kita. Nah, kita saat ini akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Namun sebelum kita mengakhirinya, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jika pada hari ini kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, dan juga kami telah
mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang telah kami dengar ini dapat kami perlakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Biarlah Engkau saja yang pimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mazmur 51 ayat 4. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Mazmur 51 ayat 4. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Makasih teman-teman. 51 Mazmur 51 ayat 4. ayat 4. Bersihkanlah aku Bersihkanlah aku seluruhnya seluruhnya dari kesalahanku. dari kesalahanku. Amin. Amin. 51 Ayat 4. bersihkanlah Aku dari dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Mazmur 51 ayat ayat 4. 4. Bersihkanlah aku seluruhnya Seluruhnya dari dari kesalahanku. aku. Amin. Amin. Mazmur 51 ayat 4. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Amin. Teman-teman, saya akan menghafalkan ayat hafalan. Mazmur 51 ayat 4. Bersihkanlah aku seluruhnya dari dosaku, Dari kesalahanku. dari kesalahanku. Amin. Terima kasih. Shalom teman-teman, hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan Mazmur 51 ayat 4. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Terima kasih. Hai kakak, sekarang saya mau menghafal ayat hafalan minggu sekarang. Mazmur 51 ayat 4. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Terima kasih. Mazmur Mazmur 51 51 ayat ayat 4. bersihkanlah Bersihkanlah aku aku seluruhnya seluruhnya dari dari kesalahanku. Apa? Kesalahanku. kesalahanku. Amin. Amin. Mazmur 51 ayat 4. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Amin.